Halo, assalamualaikum cuy. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke cuy, jumpa lagi nih bersama Ane di Singa Laras Channel ya. Kali ini Ane akan mereviewkan lagi nih bongkahan batu aki anggur hijau cuy. Beh, anggur hijau kata orangnya kan. Padahal ini adalah batu, memang materialnya anggur, tapi batu ini itu batu Chrysoprase ausi ya. Ini udah banyak juga jelasin sebelumnya tentang batu Chrysoprase ausi. Bahkan Ane juga bikin perbandingan antara Chrysoprase ausi dengan Chrysoprase yang ada di Indonesia ya, ataupun lokal. Oke cuy ya, ini akan kita reviewkan satu persatu. Ada 6 bongkah ya, seperti apa nanti bongkahannya. Mungkin video ini nanti tayang bongkahannya udah pada nggak ada ya, soalnya ini baru nyampe dan Ane langsung bikin video review. Kita lihat satu persatu seperti apa nantinya. Tonton terus, jangan di skip ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja go. Nah, oke cuy ya, mulai dari yang kanan ya, kita lihat ya. Langsung saja kita reviewkan. Nah, tuh lihat cuy. Batu Chrysoprase ausi ini sangat keras ya. Karakternya itu nggak bisa ditebak. Kadang-kadang dia seperti lumut cuy. Kadang-kadang dia seperti batu Chrysoprase lokal gitu ya. Kadang-kadang dia seperti kuarsa, kadang-kadang dia seperti kalsit. Jadi sangat susah untuk ditebak ya. Kalau bahan, waduh, mau kayak manapun dia bahannya tetap keras cuy. Ini kayaknya potensi nih yang ada di sini nih. Jadi karakternya itu nggak penuh dia dagingnya ya, tuh. Lihat cuy, mantap tuh ya. Kadang-kadang seperti bacan juga. Tapi ini hijau, kalau malam hijaunya luar biasa, kalau siang dia nanti jadi biru. Ya, jadi batunya istimewa cuy. Warnanya juga natural. Banyak coy batu yang hijau seperti ini warnanya. Tapi kalau udah kita rasakan bahannya lembut, kita langsung kurang suka cuy. Karena apapun kalau Ane pribadi ya, karena sehijau apapun batu itu, secantik apapun, kalau dia lembut cuy, itu kurang menarik buat Ane pakai. Nanti kita kegesek-gesek dia langsung burem. Ane suka pakai tuh yang anggur-anggur kayak begini nih. Ini aki darah nih, giwangnya merah cuy. Kalau lihat asli giwangnya merah nih, buram karena kena minyak. Tangan kan berminyak tuh, jadi dia buram. Suka pakai yang begini-gini cuy. Dia nggak gampang buram permanen. Sama ini batu Chrysoprase ausi ini juga nggak gampang buram permanen cuy, karena batunya sangat keras. Jadi jangan disama-samakan dengan giok bau-bau ya. Kalau giok bau-bau, jemur aja ini udah naik awan cuy. Gosok aja ini udah naik awan. Kita sampai kecil pun kita pola kasar, dia masih support tuh, lihat tuh. Ini kita pola kasar nih, mungkin kalian sebagian ada yang lihat ya. Nih lihat nih, sekecil ini nih kita masih bisa pola kasar. Kalau bau-bau mana bisa kita pola kasar ini sekecil ini. Ini segini pola kasar cuy. Nih lihat nih, karena bahannya keras. Sama halnya seperti batu permata, kalau dia keras kecil itu masih bisa juga kita membentuknya kalau dia itu keras. Ya semua batu sih keras ya, cuman ada beberapa batu yang kalau dia dipakai ya kan, kegesek-gesek baju, kegesek-gesek dinding atau apa, dia langsung buram cuy. Kalau Chrysoprase ini enggak, makin dipakai makin bagus dia nih. Ini kayaknya ajib nih, tapi nggak tahu juga karena tantangannya itu sangat
penyakitnya ini cuy, penyakit batu chrysopras ini penyakitnya jahat kali nih, benar. Jadi makanya kalau kita nanti dapat yang besar jumbo terus giwang, aduh, itulah jackpot kita ya. Nih, kayak mana kita mau nyari jumbo, giwang, kristal kalau barangnya aja udah kayak begini nih. Dan ini bukan murah kita ngambilnya ya. Ini barangnya dari Australia cuy. Jadi harus pandai-pandai kita ngambilnya. Ya. Oke, next. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini yang nomor 3 ya. Ini yang ketiga. Nih lihat cuy, karakternya dia seperti ini. Di tengah ini udah jahat ini udah noda, maksudnya ini udah apa ya, ya inilah udah kapur atau penyakitnya kalau kita bilang ya kan. Material dari batunya itu nggak hijau. Jadi dia bolong itu sampai ke dalam cuy, lihat nih. Sadis ini cuy, bener. Jadi makanya kita itu cari yang kayak begini nih. Nanti kita potong pelan-pelan, kita kikis ya kan, dapat satu mata yang kayak begini nih, kita potong pelan-pelan, kita kikis. Waduh, nggak gampang cuy ngerjain ini nih, butuh kesabaran dan butuh pengalaman juga. Kalau nggak pengalaman gosok-gosok batu ataupun motong-motong batu, nggak pengalaman, aduh, bisa kebuang semua nih. Nah, jadi itu ya, jadi penting pengalaman itu cuy ya. Jangan sembarangan. Kalau kita nggak pernah, nggak mendalami batu chrysopras, jangan pernah kita beranggapan sesuka hati kita aja. Coba pegang dulu bahannya, ketok dia, setelah itu dilihat bagus-bagus. Memang akan ada keganjalan, tapi begitulah batu chrysopras ini cuy. Batu yang nggak bisa kita atur dan nggak bisa kita tebak. Nih mantap nih hijaunya kan, tuh mantap cuy hijaunya. Tuh, nah tuh, kemungkinan di sini enak dapatnya. Ya nggak tahu lah, nanti tukang potongnya yang berkuasa ya. Kalau aneh, kadang-kadang motong batu ini juga. Tapi kalau lagi nggak sempat, kita minta bantu sama senior ya kan, minta tolong di atur gitu ya kan. Nah, ini batu yang keempat aja ya. Yang keempat ini kalau kita lihat dia seperti memberikan harapan ya kan coy. Nah, di sebelah sini dia hijau, tapi kita tahu bintiknya tuh nggak bisa diobatin. Di sini juga ada hijau-hijaunya, tapi juga ada nodanya. Nah, setelah itu di sini dia dekat kulit ya kan. Ini sebenarnya ada nggak sih ini isinya? Nah, di sini yang kita curiga nih. Kalau kita lihat barangnya udah begini, waduh, puyeng kita cuy. Kalau kita nggak biasa pegang barang ini, udah mah batunya keras ya kan. Ya harus pandai-pandai lah kita mencarinya ini. Harus pandai-pandai kita mencarinya. Tuh, ngeri kan dia punya penyakit itu. Ini penyakitnya nggak bisa diobati nih coy. Ya begitulah resiko, setiap kelebihan ada kekurangan ya kan. Kalau batu anggur klasik, batunya kaca-kaca kebanyakan ya kan, bersih, kinclong. Tapi warnanya pula yang kurang seret kita ya kan. Nah, tiba di batu chrysopras ausi ini warnanya kita seret, banyak pula dia gangguannya ya kan. Nah,
Ada lagi yang bilang katanya ini chrome chalcedon. Dari mana chrome chalcedonnya? Kalau dia chrome chalcedon nggak begini kulitnya, lihat bagus-bagus tuh. Dagingnya itu nggak bisa secerah ini kalau dia warna buatan. Jadi kalau dia warna alami, dia cerahnya itu pun alami. Lihat nih, di sini ada potensi nih. Entahkah kita dapat besar ya kan? Nih di sini juga nih. Entahkah kita dapat kecil. Bertaruh lah cuy dengan nasib nih. Lihat nih, kristal barangnya. Kita lihat dulu ya, apa namanya, dia punya tekstur tuh. Ini kayak begini-begini, ini kerasnya minta ampun nih. Kalau bau kita enak kita pecahkan ya kan. Ini kalau kita mau pecahkan, waduh, kayak mana kita mau pecahkan ini? Berat coy ini coy dipecahkan nih, lihat nih. Kristal luar biasa aja nih, lihat nih. Tuh. Kecil dapatnya. Ini di dalam sini nih. Kita nggak tahu nanti di dalam sini nih apakah bisa kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita bahagia, ataukah sesuatu yang nanti bikin kita malah puyeng. Iya coy. Ini kalau dapat jumbo ya kan, kristal, waduh, sangat beruntung sekali nih yang dapat. Kalau dia dapat jumbo kristal. Sekarang susah kali coy nyarinya. Kalau dulu bahan bongkahannya tuh gede-gede. Kalau sekarang bahan bongkahannya itu yang hanya sisa-sisa pada zaman dahulu aja. Jadi kebetulan kita juga mendapatkan batu ini tuh dari para kolektor yang memang udah nggak menggeluti batu ini lagi gitu. Ya udah, jadi kita bayari aja. Kalau yang kita belanja langsung dari Aussie udah nggak ada lagi bahannya sih. Ini kita coba. Nah ini cuy. Nah ini tadi ya, yang gede ini, kepatahannya ini, lihat nih, patahannya aja pun dia sangat rapi cuy. Tuh lihat dah. Patahannya aja pun dia sangat rapi. Ketika kita buka isinya, belum tentu juga isinya itu bagus ya kan. Ini kalau kita nggak bisa ngambilnya, udah resiko kita lah ini bakalan zong kita dapat. Nah jadi itu cuy musababnya kenapa batu Chrysoprase Aussie ini yang apa namanya, yang supernya itu agak mahal. Memang mahal harganya. Dan pun kalau seandainya kita mau berkeinginan ya kan, ya kita harus siap-siap tahan dia punya harga. Contoh, kalau kita pengen batu ini tuh agak medium, habis itu mumbul dan kristal giwang ya kan, ya siap-siap aja harganya pasti mahal cuy. Tapi kemungkinan kalau batu ini itu cuman apa namanya, kalian itu cuman minat di warnanya, nah mungkin itu bisa dikompromikan. Karena batu ini itu ada yang pulen, ada yang memang kristal. Kalau semua orang mau kristal, itu udah apa namanya ya, udah suratan. Tapi kalau semua orang mau murah, waduh, capek coy, kasihan penjualnya. Dia nyari lama itu. Nih cuy, kristal nih, tapi kita nggak tahu nodanya di dalam kayak apa kan. Nih banyak nih cuy nodanya, tuh lihat tuh. Susah nyarinya yang kristal dan bersih itu. Pun kalau ada dia kecil saja itu pun udah syukur kali. Nah di sini nih harapan nih, kemungkinan di sini bisa jadi diameter 12 atau 10 ya kan. Nih nah kenapa batu ini tuh sangat susah dicarinya, sangat mahal harganya?
di kalangan-kalangan batu akik sekarang, karena batu ini itu udah nggak masuk lagi cuy ke Indonesia. Jadi batu akik ini udah nggak beredar luas dan beredar bahkan di dunia cuy. Ane punya TikTok, di TikTok Ane ada orang dari Amerika komentar, dia bilang kemungkinan nanti suatu saat batu ini itu udah nggak bakalan ada lagi beredar di dunia. Jadi dia bilang kamu beruntung karena kamu mempunyai stok batu ini itu lumayan gitu, lumayan banyak gitu ya kan. Tapi dia pakai bahasa Inggris, ya ini translate aja lah ya kan. Nah, itu yang dia bilang cuy. Kenapa? Karena batu ini di negara asalnya Australia udah nggak ditambang lagi cuy. Orang sekarang menambang di sana itu kebanyakan quartz ataupun opal ya, kalimaya. Kalau ini nambangnya harus bener-bener dikerok itu ya mungkin ya. Dikerok dalam tanah itu memang ya, di negara luar kita tahu sendirilah, bukan bisa sebebas kayak di Indonesia kalau eksploitasi alamnya. Nah itu juga faktor penyebabnya ya, batu ini tuh udah sangat susah ditemukan. Ini dulu batu ini orang pandang enteng cuy, sepele ya, dibilang adiknya bacan lah, dibilang bacan palsu lah. Padahal ini kalau bagus, yang bagusnya waduh lebih bagus dari bacan nih cuy, bener. Ini giwangnya bisa muter nih cuy kalau dapat kita yang bagus ya. Oke lah ya, jadi udah kita reviewkan semua. Semoga kalian suka melihat yang hijau-hijau ini. Hijau-hijau itu menyegarkan mata ya kan, kita cuci-cuci mata ya. Semoga kalian suka. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya informasi ataupun berminat dengan batu, boleh tanya-tanya dulu melalui via WA yang udah Ane cantumkan di deskripsi ya. Apakah batu ini tuh masih ada lagi atau sudah kita buat menjadi sebuah cincin ya, ataupun udah kita bentuk menjadi sebuah cincin permata. Itu nantilah, karena kemungkinan besar ini Ane akan potong-potong ya, kita cari yang bagusnya. Jadi gitu aja cuy ya, gitu aja. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, agar Ane makin semangat lagi cuy. Jadi gitu aja, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.